Nah, pemirsa, cedera tulang belakang dapat mengakibatkan kematian atau kelumpuhan saja ya. Nah, kita langsung saja menjawab hal itu. Sudah ada expertnya nih, Dokter Ziki, spesialis saraf. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah. Sehat selalu ya? Ya, sehat. Terima kasih. Nah, Dokter Ya, Ziki, Dokter Alim. ini mengenai cedera saraf tulang belakang, banyak sekali fakta atau mitos yang beredar di masyarakat nih. Iya. Yang pertama, bukan hanya jatuh atau benturan keras, infeksi virus maupun bakteri itu Iya. ternyata bisa menyebabkan cedera saraf tulang belakang. Fakta atau mitos, dokter? Itu adalah mitos. Mitos. Mitos? Ya, mitos. Oh. Jadi karena yang disebabkan karena bakteri atau dan lain-lain adalah infeksi ya, infeksi, bukan karena cedera. Ya. Jadi menyebabkan dia peradangan atau gangguan dari fungsi, tapi bukan karena cedera. Karena kalau cedera itu murni karena akibat traumatik atau benturan ya, Oke. kecelakaan. Tapi jangan artinya kita langsung senang, oh nggak apa-apa, enggak, sama bahayanya ya. Jadi peradangan pada sumsum tulang belakang ini kita sebut namanya mielitis, itu gejalanya ya bahaya juga tergantung dari daerah mana yang kena. Bisa menyebabkan kelumpuhan, bahkan bila tidak diobati bisa menjadi hal yang fatal. Oh, jadi berarti beda ya. Cedera ya karena trauma, kalau virus, bakteri ya memang infeksi. Berarti Infeksi, gitu ya, iya. Tapi dokter. tetap mengganggu saraf tulang belakang ya? Tetap mengganggu dan ya mirip-mirip sebenarnya, Iya. cuma penyebabnya aja beda. Penyebabnya beda. Penyebabnya beda. Oke, dokter, fakta mitos selanjutnya nih. Nah, katanya laki-laki lebih rentan dan lebih banyak menderita cedera saraf tulang belakang. Fakta atau mitos, dokter? Itu adalah fakta. Wow, waspada bagi laki-laki nih. Iya. Kenapa, dok? Ya karena kan kita ketahui namanya cedera karena Aktivitas benturan ya. ya, aktivitas. Nah, aktivitas yang cenderung memberikan impact ya atau benturan keras biasanya terjadi pada laki-laki. Misalnya kita lihat deh di jalanan berapa banyak laki-laki yang mengemudikan dibanding perempuan. Artinya peluang terjadi kecelakaan laki-laki lebih besar. Yang bekerja di ketinggian, yang tidak menggunakan safety harness atau apapun itu bisa menyebabkan jatuh dan terjadi cedera tulang belakang itu juga biasanya laki-laki. Benar. Jadi karena faktor-faktor itulah gitu Ya, sebenarnya. dari segi aktivitas yang berat ya. Iya. Oke. Iya gitu, tapi bukan berarti perempuan juga tidak mungkin terjadi ya, dok Benar. ya. Karena Iya. sesuai juga nih, karena kasus yang kemarin dan juga tadi sudah sempat kita saksikan di VT juga bahwa ada salah satu influencer Indonesia Ya. gitu ya, almarhumah itu akhirnya meninggal, almarhumah Laura ya, Laura. Ya. Nah, ini katanya nih ya, dok ya, ini sesuai dengan fakta atau mitos yang beredar juga bahwa cedera tulang belakang ini ternyata dapat menyebabkan kelumpuhan. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. 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 Ya. Kenapa nih, dok? Jadi kan kita bisa beraktivitas, bergerak, merasa, bahkan detak jantung, pencernaan, buang air kecil, buang air besar itu semua diatur oleh sistem saraf. Sistem Benar. saraf. Yang mana dia punya prosesor itu ada di otak ya, CPU-nya di sini. Tapi kalau kita punya komputer bagus tapi tidak bisa memiliki jalur listrik yang bagus, maka tidak akan sampai kan? Iya. Ya, setuju. Nah, otak ini yang mengatur semua pergerakan kita. Tapi bukan otak secara wireless ya, tapi dia ada kabelnya. Kabelnya ini lewat dalam sumsum tulang belakang itu. Iya. Bayangkan kalau ternyata kita punya komputernya bagus tapi kabelnya putus. Apakah masih bisa aktif tangan, kaki segala macam? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena impuls listriknya terputus di jalur di tulang belakang tersebut. Sehingga tergantung daerah mana yang kena. Kalau kena di daerah leher, maka dia akan terjadi kelumpuhan kedua tangan, kedua kaki, bisa gangguan bernafas, tidak bisa buang air kecil, tidak buang air besar, seperti itu. Kalau kena di daerah tulang dada atau daerah tulang pinggang, biasanya lumpuh pinggang ke bawah, tangannya mungkin masih bisa. Yang berbahaya adalah kalau ternyata tulang belakang bagian leher ini dia juga bertanggung jawab terhadap otot nafas ya. Kalau terjadi kelumpuhan, bayangkan nggak akan bisa mengembangkan dada dan udara tidak bisa masuk. Apa yang terjadi? Tidak bisa bernafas dan menyebabkan kematian. Gitu ya. Menarik nih, dokter. Nah, ngomong-ngomong soal tidak bernafas, ada fakta mitos selanjutnya, dokter. Katanya cedera tulang belakang dapat mengakibatkan sulit bernafas. Jangan dulu dijawab, dokter. Pemirsa, saksikan jawabannya, penasaran setelah yang satu ini. Kembali lagi di Hidup Sehat, pemirsa. Wah, kadang-kadang kita juga nggak berasa ya bahwa aktivitas sehari-hari kita itu ternyata juga bisa membahayakan tulang punggung kita. Benar. Kadang-kadang nyapu tadi, ngepel, ternyata adalah salah satu hal yang bisa menyebabkan resiko cedera tulang Bisa belakang. ya, tapi harus tahu juga caranya ya. Benar. Yes, Harus betul bijak sekali. lah dan Harus tahu bijak. cara yang tepat.
Nah, Dokter Zaki, menyambung tadi kan sudah terjawab memang saraf tulang belakang dapat menyebabkan sulit bernafas. Tapi mungkin masyarakat bertanya-tanya kan saraf tulang belakang jauh dari sistem pernafasan. Nah, gimana mekanismenya, Dokter? Oke, jadi yang pertama kita mesti tahu dulu yang dinamakan tulang belakang ini adalah dari leher sampai ekor, ya. Jadi bukan hanya tulang belakang di daerah punggung aja gitu ya. Jadi dari leher sampai ekor. Nah, tulang leher ini di dalamnya itu ada saraf yang mengatur ke arah fungsi pernafasan, fungsi ke arah pergerakan tangan, ya, ke arah jantung. Nah, seperti ini. Bayangkan kalau saraf ini terganggu, maka selain terjadi kelumpuhan, tangan dan kaki nggak bisa bergerak, bisa saja dia mengganggu otot pernafasan. Nah, otot pernafasan, bahkan pengaturan detak jantung pun bisa terganggu. Jadi ya memang sangat bahaya ya. Jadi ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan bahkan kematian. Nah, ini mungkin supaya masyarakat yang nonton di rumah nih, Dok, makin paham ya, Dok ya. Ini ada ilustrasi ya, Dok ya, tentang tulang belakang kita ya, betul. Gimana nih, Dok? Ya, ini kan ya ini kalau kita lihat yang ini daerah tulang belakang. Nah, ini di antara dua tulang belakang ini ada bantalan ini. Bantalannya ini ya, bantalan untuk sebenarnya adalah peredam kejut atau shock breaker ya. Dan ini bantalan ini sangat rawan untuk lari menekan ke belakang sehingga terjadi kita sebut saraf kejepit. Tapi kalau kita bicara tentang cedera tulang belakang, cedera saraf tulang belakang itu lebih parah dari saraf kejepit. Oh gitu. Lebih berat dari hanya sekedar saraf terjepit karena bisa terjadi misalnya tulangnya patah ya. Kemudian bisa terjadi juga pembengkakan dari sumsum tulang belakangnya itu. Nah, itu jauh lebih parah. Karena kalau saraf terjepit masih relatif banyak di masyarakat dan itu masih bisa ditangani dengan fisioterapi, perbaikan posisi dan lain-lain gitu ya. Tapi apabila terjadi gangguan cedera saraf tulang belakang, maka penanganannya jauh lebih serius. Oke, nah ini masyarakat mungkin bertanya-tanya nih, Dok, ini meradang atau gimana nih, Dok, warnanya? Ya, ini kalau yang namanya merah seperti ini, ini adalah biasanya dia meradang ya. Peradang ini terjadi karena ya banyak faktor. Bisa memang karena tadi kita sebut infeksi ya kan. Tapi kalau pada gambar ini lebih pas untuk dikatakan ini karena ada sarafnya udah mulai kegeser ya, udah mulai terjepit. Nah, kalau cedera yang terjadi itu ya, kalau misalnya yang sampai dokter dari tadi ceritakan itu antara tulangnya itu bisa bergerak ya. Bahkan bisa lepas gitu ya. Bisa lepas bahkan ya. Karena sebenarnya menggeser sedikit aja itu pasti sudah ada gejala ya, ada gejala, efeknya. Pengaruh ya? Ada pengaruh, apalagi ada impact atau benturan yang kuat, ya kan? Itu kan jadi tulang belakang bukan hanya seperti apa ya? Bukan seperti satu bilah balok ya, tapi adalah beberapa tumpukan tulang yang tersusun. Nah, ini ya, Dok ya. Nah, ini dia ya. Jadi beberapa tumpukan di dalamnya ada si kabel-kabel saraf ini. Iya, betul. Kalau tumpukannya ini bergeser atau terjadi perubahan posisi ya. Bayangkan apa yang terjadi dengan kabelnya. Kabelnya masih untung kalau hanya kejepit. Kalau putus, nah itu PR sekali. PR banget ya berarti ya. Ini jadi deg-degan ya. Harus waspada. Yes, betul. Harus waspada. Tapi tetap harus waspada gitu ya. Nah, selanjutnya nih fakta mitos berikutnya nih, Dokter. Ya. Cedera saraf tulang belakang dapat mengakibatkan ketidakmampuan mengontrol buang air besar dan buang air kecil. Fakta atau mitos? Fakta. Ya. Jadi untuk kita bicara buang air kecil, buang air besar, itu bukan hanya bicara tentang ginjal, sistem saluran urin dan saluran cerna aja. Tapi kan mereka ada yang mengontrol. Bagaimana mereka memeresi kotoran atau urin tadi, ya kan? Kemudian bagaimana klepnya harus dibuka, bagaimana klepnya harus ditahan. Kalau yang kontrol ini nggak ada, bablas. Bisa tidak terkontrol. Tidak terkontrol, bisa mampet atau bisa ambiar langsung gitu ya. Ambiar, iya betul-betul. Wah, berarti memang sepenting itu ya. Oke, selanjutnya nih ada lagi yang berhubungan ya, Dok ya. Cedera saraf tulang belakang itu bisa membuat sakit kepala. Ini fakta atau mitos sih, Dokter? Fakta. Karena orang mikirnya kan di punggung. Kok jauh jarak. Ini di kepala gitu, bukannya udah lewat gitu ya, Dok ya. Jadi saraf yang tadi saya sebut, kalau saraf di leher, itu dia mempersarafi daerah bagian kepala, belikat, lengan, dan organ dalam tadi ya, saluran jantung, pernafasan, dan lain-lain. Kalau terkena daerah bagian atas, maka dia akan menyebabkan gangguan rasa kepalanya tidak nyaman, kayak terasa berat, seperti tertarik, seperti terikat, seperti itu. Tapi biasanya keluhan kepala ini nggak kita terlalu perhatikan ketika terjadi cedera tulang belakang, karena gangguan nafas yang lebih penting.
Tapi apakah bisa menyebabkan sakit kepala? Iya, bisa. Tergantung daerah lehernya kena, ya? sebelah mananya. Benar. Jadi berapa luar biasanya fungsi dari saraf ya, saraf dan betul tulang belakang sekali. ini. Nah ini nih, fakta mitos berikutnya ini menjadi momok bagi laki-laki nih. Katanya cedera saraf tulang belakang atau tulang belakang dapat mengakibatkan impotensi. Waduh, fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Wah, hati-hati wahai para lelaki. Gimana Kenapa dokter? bisa begitu dokter? Ya, tadi disebut tadi di awal adalah yang namanya saraf itu mengontrol Benar. semua pergerakan dan fungsi tubuh manusia. Di situ ada namanya saraf motorik mengatur pergerakan, saraf sensorik mengatur rasa, dan saraf otonom. Otonom ini adalah saraf yang dia tidak dikontrol dengan diri niat sendiri gitu ya, ya. dengan diri sendiri ya. Jadi ini juga mengatur salah satunya fungsi ereksi. Ya, apabila saraf otonomnya terkena karena cedera, maka ya untuk fungsi ereksinya otomatis terganggu. Jadi akan terjadi impotensi. Iya, Oke. benar-benar. Nah, ini karena mengkhawatirkan mungkin laki-laki semuanya gitu ya langsung berpikir nih, gimana kalau misalnya terjadi cedera tulang punggung? Ya. Itu katanya fakta atau mitos nih dok, bahwa hanya bisa diobati dengan operasi. Ini fakta atau mitos dokter? Itu mitos sebetulnya. Mitos. Ya. Tapi gini, jadi semua tergantung dari derajat keparahan si cederanya tersebut. Setuju, setuju. Kalau cederanya relatif ringan dan hanya terjadi, bukan hanya tanda kutip ya, hanya terjadi pembengkakan dari sumsum tulang belakang, itu apabila dilakukan cepat dan tepat dibawa ke dokter dan diberikan obat-obatan secara akurat, itu bisa pulih. Ya, tapi dibawa ke dokter. Karena obat-obatan itu sangat terukur dengan dosis dan waktu tertentu, nggak bisa sembarangan. Tapi apabila terjadi cederanya agak lumayan sehingga terjadi pergeseran, itu mungkin masih bisa dilakukan fisioterapi dengan kombinasi obat. Tapi apabila sudah berat, pergeserannya berat, bahkan patah atau lepas, ya mau tidak mau harus segera dilakukan operasi. Yang paling penting di sini apa? Ingat, semakin cepat ditangani, semakin kemungkinan pulihnya semakin besar. Oke, setuju dokter. Oke, gimana tipsnya dokter untuk para pemirsa supaya menjaga kesehatan saraf tulang belakang termasuk mencegah cederanya, dokter? Ya, yang pertama sih kita mesti menjaga sesuai protokol keselamatan dulu. Yang pertama, kalau memang ternyata kita menggunakan kendaraan, gunakanlah seat belt. Dan kita kalau memang menggunakan kendaraan juga usahakan ini ada namanya headrest itu kalau di mobil ya. Itu jangan dicopot karena itu bisa membantu mengurangi cedera dari tulang belakang, ya kan? Kalau ditabrak dari belakang misalnya gitu ya. Kemudian ya seat belt seperti itu dipakai dan kita duduk juga harus proper. Meskipun kita duduk di kursi belakang, alangkah baiknya kita menggunakan seat belt karena kita nggak pernah tahu apakah impact dari depan atau dari belakang. Itu untuk masalah di jalan. Tapi untuk masalah yang lain-lain sehari-hari, memang kegiatan sehari-hari, dokter. Yang paling penting adalah kita menjaga posisi-posisi untuk menghindari kemungkinan cedera. Misalnya mengangkat benda berat dengan posisi yang salah, menunduk gitu ya. Kemudian kita kebiasaan menghentak-hentakan tulang ya, tulang belakang dibunyi-bunyiin gitu ya. Gitu ya? Keretak, dibunyi-bunyiin gitu pagi-pagi ya, gimana tuh, ya, Dok? keretak-keretak terus leher, keretak-keretak. Nah, Biasanya orang ini bilangnya, bahaya. aduh makin enak kalau dikeretak-keretakin katanya gitu. makin ringan dan sebagainya, dokter. Ringannya sesaat, tapi di situ akan terjadi kelemahan dari otot-otot sekitar. Yang mana kalau suatu saat terjadi sesuatu, dia akan lebih ringkih dan gampang terjadi cedera. Waduh. Waduh. Oke. Nah, hal simpel ini yang harus kita tahu ya. Yes, Karena ada betul mitos-mitos sekali. yang soal ini ya. Iya, jadi makanya nih buat para laki-laki ini terutama jagalah tulang belakang Anda sehingga Anda bisa menjadi tulang punggung yang baik bagi Weh, keluarga. siap ibu-ibu. Betul ya. Baik, terima kasih dokter Siki. Informasinya sangat luar Terima kasih biasa. banyak Terima dokter. kasih. Nah, selain yang menarik juga nih Ya. ya, tadi kita udah membahas mengenai cedera tulang Tulang belakang ya kan. Sekarang buat ibu-ibu, siapa di sini yang kalau misalnya masak gitu ya biasanya nih ya pakai garang asem itu harus Apa tuh? pakai namanya belimbing uluh Kak. Belimbing uluh. Supaya biar asem-asem seger gitu Oh, rasanya. gitu? Iya, ternyata katanya nih ya belimbing uluh ini ternyata banyak sekali khasiatnya. Apa aja? Ya. Kita akan bahasnya saat lagi hanya di Hidup Sehat.